Pernahkah Anda membayangkan gereja dan masjid berdiri bersebelahan, bahkan keduanya punya alamat yang sama? Adalah Gereja Kristen Jawa Joyodiningrat dan Masjid Al-Hikmah di Serengan, Solo yang selama puluhan tahun hidup berdampingan dengan damai. Sejarah berdirinya dua bangunan ini berawal saat pemilik tanah saat itu, Haji Ahmad Zaini, setuju menjual tanah seluas 1.600 meter persegi untuk dibangun gereja. Namun, dia mengajukan syarat kepada pihak gereja untuk tidak membeli keseluruhan tanah karena ia ingin membangun musola di sampingnya. Maka dibangunlah sebuah gereja pada tahun 1939 yang diberi nama Gereja Kristen Jawa Joyodiningrat. Sedangkan musola dibangun tahun 1947 dan diberi nama Musola Al-Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Para pembelajar, kita bertemu kembali dalam belajar asyik PPKN. Jangan lupa kita panjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat sehat yang telah diberikan kepada kita hari ini. Para pembelajar, bagaimana menurut pendapat kalian tentang suasana kehidupan dua agama yang berbeda seperti yang tampak dalam tayangan pada bagian awal tadi? Kita semua tentu sepakat bahwa hal tersebut patut ditiru oleh masyarakat lainnya. Di pertemuan kali ini, kita akan mempelajari lebih lanjut hal itu dalam materi perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, mari kita simak terlebih dahulu informasi berikut terkait tujuan pembelajaran dan aktivitas menarik apa yang akan kita lakukan dalam kesempatan kali ini. Tujuan pembelajaran. Kalian diharapkan dapat: pertama, menghargai keberagaman norma-norma, suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai sesama ciptaan Tuhan. 2. Menunjukkan sikap toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 3. Menjelaskan pengertian perilaku toleran. 4. Menjelaskan manfaat perilaku toleran. 5. Menentukan perilaku toleran dalam kehidupan beragama. 6. Menentukan perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. 7. Menentukan perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Dan yang terakhir, menyajikan hasil telaah perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Kali ini kita menggunakan inquiry learning atau pembelajaran model penemuan dengan aktivitas sebagai berikut. Pertama, orientasi masalah. Kalian akan mencermati masalah aktual yang sedang terjadi. Selanjutnya, perumusan masalah. Kalian ditantang membuat beberapa pertanyaan yang sesuai dengan tayangan masalah aktual. Ketiga, perumusan hipotesis, yaitu merumuskan hipotesis atau jawaban sementara dari yang kalian buat. Keempat, pengumpulan data. Kalian mencari jawaban pertanyaan melalui berbagai sumber seperti buku, video pembelajaran, internet, dan lain-lain. Kelima, menguji hipotesis, yaitu menguji jawaban sementara yang dibuat dengan hasil pengumpulan data. Keenam, menarik kesimpulan, yaitu kalian membuat kesimpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Jangan lupa siapkan buku siswa, LKPD, koneksi internet, perangkat lainnya, serta sumber bacaan yang sesuai dengan materi kita ini. Selamat belajar! Aktivitas 1. Orientasi masalah. Cermatilah masalah menarik dalam tayangan berikut ini. Menunjukkan aksi tawuran kelompok masyarakat menggunakan bambu dan senjata tajam. Aksi tawuran dua ormas itu terjadi di depan terminal Kota Sukabumi, Jawa Barat. Akhir-akhir ini, rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia terganggu. Hal itu disebabkan oleh ulah oknum masyarakat yang belum menghargai dan menghormati kelompok masyarakat lainnya. Padahal, dalam kondisi masyarakat yang beragam, kita harus berperilaku toleran terhadap orang lain. Berikut ini contoh peristiwa yang berkaitan dengan toleransi. Apa pendapat kalian tentang peristiwa yang tampil ini?
sering sekali kami mengalami rasisme, diskriminasi itu kami sudah sangat sering sekali yang terjadi di sekitar lingkungan dan bahkan sampai di kampus-kampus juga. Itu sempat ada ibu dosen yang mengatakan kepada saya bahwa itu kenapa ya kalian orang Papua badannya bau, dekil. Terus ketika kami ngobrol itu kami susah untuk bernafas kayak gitu. Kami kuliah di sini karena yang kami pikir kami masih berada di negara ini. Kami masih ya istilahnya kami masih berada di negara Indonesia. Jadi kami datang kuliah di sini. Aktivitas 2. Perumusan masalah. Berdasarkan masalah pada tayangan yang telah kalian saksikan, coba rumuskan minimal 5 pertanyaan dengan kata mengapa, bagaimana, dan apa. Coba lihat contoh yang tersedia. Aktivitas 3. Perumusan hipotesis. Rumuskanlah jawaban sementara atau hipotesis dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian buat. Aktivitas 4. Pengumpulan data. Kumpulkanlah data yang sesuai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian buat. Manfaatkan buku siswa, video pembelajaran, internet, atau sumber lain yang sesuai. Tayangan berikut dapat dipakai sebagai alternatif sumber pengumpulan data. Apakah kalian tahu arti perilaku toleran? Toleran atau toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Lebih lanjut, toleransi berarti suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati dan menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Toleransi juga merujuk pada perbuatan tidak diskriminatif atau tidak membeda-bedakan, adil, dan kesediaan tolong-menolong. Selanjutnya, apa manfaat dari perilaku toleran? Berikut beberapa di antaranya. Pertama, memperkuat tali persaudaraan. Dengan bersikap toleran, setiap orang akan menghargai perbedaan di antara sesama. Hal itu memunculkan kasih sayang, sehingga perasaan persaudaraan bertambah erat. 2. Menciptakan keharmonisan, yaitu masyarakat akan hidup berdampingan seiring sejalan dengan rukun tanpa ada pemaksaan suatu golongan kepada yang lainnya. 3. Memperkuat rasa kebangsaan. Menghormati dan menerima perbedaan merupakan wujud rasa kebangsaan pada masyarakat yang beragam. Yang keempat, memajukan peradaban bangsa. Kedamaian yang tercipta dari perilaku toleran mendukung terselenggaranya aktivitas pemerintahan dan masyarakat, sehingga peri kehidupan yang bermartabat bisa diraih. Kita harus mengembangkan perilaku toleran menghadapi kondisi bangsa kita yang beragam. Misalnya perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Kebebasan beragama dan menjalankan ibadah telah dijamin oleh pemerintah sesuai ketentuan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ini perilaku toleran terhadap kehidupan beragama yang harus dilaksanakan dalam berbagai kehidupan. Antara lain, 1. Melaksanakan ajaran agama yang dianut dengan baik dan benar. 2. Menghormati agama yang dianut orang lain. 3. Tidak memaksakan agama yang dianut kepada orang lain. 4. Membiarkan orang lain beribadah sesuai agama yang dianut. 5. Bersedia menjalin kerjasama, baik dengan orang seagama maupun berbeda agama. Misalnya pada berita yang dilansir Kompas pada 2019, umat Hindu memberikan hidangan berbuka puasa kepada umat Islam di Kendari, Sulawesi Tenggara. Lalu bagaimana perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras? Perbedaan asal-usul atau keturunan dan ciri-ciri fisik kita tidak boleh menghalangi upaya menjalin persatuan dan kesatuan bangsa.
Adapun contoh perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras dalam berbagai kehidupan antara lain: 1. Tidak mencela asal-usul serta ciri fisik seseorang. 2. Memberikan kesempatan berkarya kepada suku dan ras yang berbeda. 3. Bersedia bekerja sama dengan orang yang berbeda suku dan ras. 4. Tidak mempermasalahkan suku dan ras dalam pergaulan. Perilaku toleran tersebut pernah diperlihatkan timnas U19 yang berlatar belakang suku yang berbeda bekerja sama untuk mengharumkan nama Indonesia melalui prestasi di bidang olahraga sepak bola. Berikutnya kita bahas perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya di Indonesia. Budaya daerah dan kondisi sosial bangsa Indonesia adalah kekayaan bangsa yang harus kita jaga. Adapun perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya dalam berbagai kehidupan antara lain: 1. Menghargai adat, budaya, dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. 2. Tidak mencela status sosial dan kondisi ekonomi seseorang. 3. Bangga terhadap budaya daerah. 4. Mengembangkan unsur budaya daerah yang disukainya. 5. Menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Hal yang dilakukan siswa sekolah di Jawa Barat yang belajar membatik ini perlu kita tiru sebagai wujud toleransi keberagaman sosial budaya di Indonesia. Demikian perilaku toleran terhadap kehidupan agama, keberagaman ras, dan keberagaman sosial budaya pada masyarakat Indonesia. Semoga kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas 5. Menguji hipotesis. Pilihlah data yang sesuai dan ujilah jawaban sementara yang telah kalian buat dengan hasil pengumpulan data. Apakah jawaban sementara yang kalian ajukan sesuai dengan data yang terkumpul? Aktivitas 6. Menarik kesimpulan. Rumuskan kesimpulan akhir dari proses pengujian hipotesis. Demikian pembelajaran kita. Terima kasih atas perhatian kalian. Begitu juga kontribusi yang telah diberikan pihak-pihak yang ada di belakang kita dalam video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPKN Asyik.